Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas bagaimana sih kalau teman-teman yang sedang galbay tapi masih mau pinjam di pinjaman aplikasi lainnya. Simak video ini sampai habis biar kalian paham dan tahu. Nah, teman-teman, gagal bayar pinjol alias galbay sudah menjadi kejadian umum di zaman sekarang nih, setiap harinya. Nah, semakin banyak orang yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjol atau yang disebut dengan alias galbay. Gagal bayar pinjol terjadi ketika seseorang ini nggak mampu lagi untuk membayar utang yang dimilikinya di pinjolnya. Sebab alasan kegagalan bayar itu banyak ya dan bervariasi, mulai dari kehilangan sumber pendapatan tetap, di PHK, hingga kurangnya mungkin manajemen keuangan yang baik yang kalian kelola. Nah, keadaan gagal bayar tentu saja membawa risiko yang cukup serius nih. Nah, salah satunya adalah merusak reputasi kita di SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, yang diawasi oleh OJK. Nama yang buruk di SLIK OJK ini dapat menjadi pertimbangan serius bagi pihak bank ketika kalian mengajukan kredit di masa depannya. Karena bank selalu melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap data keuangan calon nasabah mereka. Nah, berbeda dengan bank, pinjaman dari pinjol seringkali lebih mudah diperoleh. Meskipun demikian, apakah kalian tuh masih bisa mengajukan pinjol baru ketika sedang mengalami kegagalan di pinjol lain? Terlebih jika kalian sudah memiliki batas kredit limit. Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak penjelasannya nih. Teman-teman, persyaratan pinjol atau pinjaman online jauh lebih sederhana dibanding dengan bank. Nah, menurut Kompas.com yang saya baca, calon debitur hanya perlu menyediakan KTP, alamat, dan informasi terkait pekerjaan serta penghasilan. Nah, tentu saja muncul pertanyaan, apakah masih memungkinkan untuk mengajukan pinjaman di pinjol saat sedang memiliki utang di aplikasi lain? Ya oke, di sini langsung saya jawab, jawabannya adalah kemungkinan masih ada dan bisa, walaupun ini nggak terjadi di semua orang. Dan mungkin ada beberapa aplikasi yang bisa dan mau mencarikan pengajuan pinjol kalian. Nah, kenapa seperti itu? Jawabannya karena sebagian besar pinjol tidak mengakses data SLIK OJK dari debitur yang mengajukan pinjaman. Nah, kalian jelas ya sampai situ. Nah, jadi asal calon debitur memenuhi persyaratan umum seperti usia minimum, pendapatan yang memadai, dan data diri yang valid, maka pinjaman itu dapat dicarikan asal telah memiliki batas kredit. Namun, kenyamanan ini juga dapat menjadi bumerang bagi para debitur. Nah, fenomena ini seringkali mendorong seorang untuk terus menumpuk utangnya. Dan akhirnya inilah pertanda awal kalian akan masuk ke siklus gali lubang, tutup lubang. Sampai di situ kalian wajib waspada dan hati-hati aja. Makanya, gak heran banyak nasabah galbay yang menggunakan banyak aplikasi dan itu galbay semua. Nah, oleh karena itu ya, sangat penting untuk kalian berhati-hati sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman di lembaga pinjol. Ada 3 hal penting yang harus kalian perhatikan agar menghindari risiko gagal bayar yang berkepanjangan nih. Nah, pertama, perhatikan legalitas pinjol yang kalian gunakan. Pastikan pinjol tersebut legal dan memiliki izin resmi, bukan yang ilegal. Karena pinjol yang ilegal cenderung memberikan beban bunga yang tinggi, sehingga utang dapat dengan cepat menumpuk dan meningkatkan risiko gagal bayar. Oke, yang kedua, tentunya tujuan pinjaman itu jelas dan urgensinya yang sesuai. Hindari mengambil pinjaman untuk kebutuhan yang konsumtif dengan memiliki tujuan yang terdefinisi. Ya, di sini kalian dapat menghindari penggunaan dana yang tidak efektif. Oke, selanjutnya yang ketiga itu buat rencana pembayaran sebelum mengambil pinjaman. Pastikan kalian tuh memiliki perencanaan yang jelas untuk membayar kembali pinjamannya. Nah, jadi hal ini akan membantu mencegah kesulitan pembayaran di masa depan dan memastikan utang dapat dilunasi sesuai dengan kesepakatan kalian. Oleh karena itu ya, dengan memperhatikan legalitas, tujuan pinjaman, dan rencana pembayaran, diharapkan tuh kalian tuh dapat mengolah pinjaman dengan bijak dan menghindari resiko gagal bayar nanti-nantinya yang akan merugikan kalian. Oke, singkat saja informasi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.